Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita lanjut anakku. Kita lanjutkan ke topik tantangan manajemen produksi. Ini ada tantangan manajemen produksi. Tantangan masa depan bagi bidang manajemen operasi dan produksi yaitu merupakan ilmu yang menarik untuk dipelajari karena dihadapkan pada kondisi yang selalu berubah-ubah. Dinamika inilah terjadi karena berbagai tekanan dari globalisasi, perdagangan dunia hingga trafik ide. Produksi dan uang dengan kecepatan yang tinggi. Situasi dan kondisi ada selamanya tidak selalu sama. Demikian pula yang terjadi dalam dunia bisnis. Selama konsep manajemen operasional juga harus beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi. Hal tersebut dikarenakan berbagai macam tekanan. Di antaranya perdagangan dunia yang mengarah kepada globalisasi sedang berdampak pada pergeseran desain produk, mutu, proses, kapasitas, strategi lokasi maupun layoutnya. Pemberdayaan sumber daya manusia juga sangat berpengaruh ya. Integrasinya kegiatan dalam dan di luar perusahaan. Konsep penyediaan, penjadwalan maupun pemeliharaan dan alasan yang banyak sekali yang ketiga mengenai pemahaman dan pengertian yang benar tentang apa yang seharusnya dilakukan manajer operasional. Maka proses manajemen operasional harus konsisten dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan kegiatan operasional itu. Berkaitan dengan hal tersebut, maka akan diperkenalkan beberapa tantangan yang dinamis. Dahulu, misalnya kita sambil melihat tabelnya ya nak ya. Dahulu fokus lokal atau nasional. Tapi penyebabnya adalah biayanya rendah, komunikasinya global, transportasinya lancar. Yang sekarang metode yang digunakan oleh manajer produksi beralih dengan melihat skala secara global. Jumlah pengiriman besar. Siklus produk singkat, perlunya modal untuk mengurangi persediaan. Manajer melakukan pengiriman JIT, yaitu just in time, guna memperkecil biaya produksi. Pembelian dengan tawaran terendah, menekan mutu butuh pasokan yang terlibat meningkat produksi. Manajer melakukan hubungan kemitraan rantai pemasok, perencanaan sumber daya perusahaan, dan seterusnya bisa Anda lihat di situ ya. Ruang lingkup manajemen operasi dan produksi. Ini pengertian ya. Ruang lingkup manajemen produksi operasi dalam agribisnis. Produksi adalah perangkat prosedur dan kegiatan yang terjadi dalam menciptakan produk atau jasa. Operasi adalah kegiatan untuk mengubah input menjadi output sehingga lebih berdaya guna daripada bentuk aslinya. Operasi merupakan salah satu dari fungsi-fungsi yang ada dalam suatu lembaga. Fungsi lain yaitu operasi adalah keuangan, personalia, pemasaran, dan lainnya. Operasi adalah yang menentukan
kemampuan suatu lembaga melayani pihak luar. Jadi, manajemen operasi merupakan penerapan ilmu manajemen untuk mengatur kegiatan produksi atau operasi agar dapat dilakukan secara efisien. Pada akibatnya, prinsip manajemen produksi terbukti telah bermanfaat dalam memperbaiki metode pengumpulan, penyortiran, dan pengelompokan mutu, pemrosesan, publikasi, pengepakan, serta pengiriman produk pertanian. Itu ya. Pada masa lalu ya, pengertian produksi hanya dikaitkan dengan unit usaha pabrikan. Nah, di sini hanya dinyatakan dengan usaha pabrikasi aja, yaitu yang menghasilkan barang-barang nyata seperti mobil, perabot, semen dan sebagainya dinyatakan produksi. Namun pengertian produksi pada saat ini menjadi semakin luas. Ya. Produksi sering diartikan sebagai aktivitas yang ditujukan untuk meningkatkan nilai masukan, output menjadi keluaran. Nah, masukan menjadi keluaran. Dengan demikian, maka kegiatan usaha jasa seperti yang dijumpai pada perusahaan angkutan, asuransi, bank, pos, telekomunikasi menjalankan juga kegiatan produksi. Di sini secara skematis ya, Anda bisa melihat itu skematisnya ya, Nak. Sistem produksi ada lingkungan, input, output, proses transportasi, nilainya tambah, ini umpan balik pengadaannya. Bisa dilihat inputnya apa saja, tenaga kerja, modal, materi, energi, tanah, informasi, manajerial. Ya. Outputnya apa? Produk barang dan jasa. Ada sekurang-kurangnya 4 perbedaan pokok antara usaha dan pabrikasi. Usaha jasa dan pabrikasi. Udah ya, nanti kalian bisa melihat di situ di tayangan Ibu ya, bahwa dalam unit usaha pabrikasi keluarannya merupakan barang real, sehingga produktivitasnya akan lebih mudah diukur bila dibandingkan dengan unit usaha jasa yang keluarnya merupakan pelayanan. Kualitas produk yang dihasilkan dari usaha pabrikasi lebih mudah ditentukan standarnya. Kontak langsung dengan konsumen, tidak akan dijumpai adanya penyediaan barang akhir. Ini tadi ya, bisa dilihat seperti ini prosesnya, sama dengan yang di atas ya, hanya bedanya menurut pendapatnya. Secara garis besar, transportasi produksi dapat diklasifikasikan ya. Diklasifikasikan transportasi pabrikasi, yaitu suatu transportasi yang bersifat diskrit dan menghasilkan produk nyata. Suatu transportasi dikatakan bersifat diskrit bila antara suatu operasi dan operasi yang lain dapat dibedakan dengan jelas, seperti dijumpai pada pabrik mobil misalnya. Transportasi proses, suatu transportasi yang bersifat kontinu, di mana antara operasi yang satu dengan operasi yang lain kurang dapat dibedakan secara nyata, seperti dijumpai pada pabrik pupuk dan semen. Ya. Itu misalnya. Transportasi jasa, yaitu transportasi yang tidak mengubah secara fisik maupun menjadi keluaran. Dalam hal ini, secara fisik keluaran akan
sama ya, dan sama dengan masukan, namun transportasi jenis ini akan meningkatkan nilai masukan misalnya pada perusahaan angkutan. Sistem transportasi jasa sering disebut sebagai sistem operasi. Ini menurut Julia Zamit ya. Ada manajemen operasi adalah mempunyai tujuan menghasilkan barang jasa, mempunyai kegiatan yaitu proses transportasi, adanya mekanisme yang mengendalikan pengoperasian. Itu menurut beliau, Julian Jasmine. Ada 3 aspek yang saling berkaitan ya, dalam ruang lingkup manajemen operasi ini, yaitu aspek struktural, aspek yang melibatkan konfigurasi konsumen yang membangun sistem manajemen operasi dan interaksi dengan satu sama lain. Aspek fungsional, aspek yang berkaitan dengan manajemen dan organisasi komponen struktural maupun interaksinya, mulai dari perencanaan, penerapan, pengendalian maupun perbaikan agar memperoleh kinerja optimum. Aspek lingkungan memberikan dimensi lain pada sistem manajemen operasi yang berupa pentingnya memperhatikan perkembangan dan kecenderungan yang terjadi di luar sistem. Ruang lingkup manajemen operasi berkaitan pengoperasiannya dengan sistem operasi, pemilihan serta penyiapan sistem operasi, meliputi keputusan tentang perencanaan output, desain proses transportasi, perencanaan kapasitas, perencanaan pembangunan pabrik ya, perencanaan tata letak fasilitas ya, desain aliran kerja, manajemen persediaan, manajemen proyek dan schedule ya, pengendalian kualitas, keandalan kualitas dan pemeliharaan. Sedangkan menurut ya, Richman dan Wojcicki dalam Julian Zamit memberikan 3 aspek seperti halnya yang telah disampaikan oleh Smith tadi ya. Saya ulangi, manajemen operasi dilihat dari segi fungsi, manajemen operasi dilihat dari segi profesi, manajemen fungsi dilihat dari segi pengambilan keputusan. Ruang lingkupnya bisa Anda lihat, itu saya tayangkan ya, ini ruang lingkupnya seperti itu. Manajemen operasi produksi, di sini ada perencanaan sistem produksi, perencanaan pengendalian produksi. Di sini sistem informasi produksi. Di bawahnya perencanaan sistem produksi, yaitu perencanaan produk, perencanaan lokasi pabrik, perencanaan letak fasilitas produk, perencanaan lingkungan kerja, perencanaan standar produksi ya. Sistem pengelolaan produksi ya, pengendalian proses produksi, pengendalian bahan baku, pengendalian tenaga kerja, pengendalian biaya produksi, pengendalian kualitas pemeliharaan, kemudian sistem informasinya, struktur organisasi, produksi, dasar produksi atas dasar pesanan, produksi untuk penyediaan pasar. Di sini tentunya proses manajemennya sesuai dengan POAK ya.